Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Baik. Sekarang marilah kita bersama-sama memulai pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya marilah pembelajaran kali ini kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya pembelajaran kali ini senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa saya mohon kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Persiapan doa mulai. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Masuk semua ini? Masuk semua ya? Ya, saya absen dulu. Ahmad Yovanu Fahreza hadir. Air Langga Satya Putra hadir semua ini ya anak-anak. Ya, baik anak-anak. Materi kali ini adalah pembelajaran tentang sholat idain. Sholat idain, namun sebelumnya Pak Guru mau menyinggung pembelajaran yang hari minggu kemarin ya. Minggu yang kemarin itu kira-kira masih ada yang ingat Pak Guru menjelaskan tentang apa itu anak-anak minggu kemarin? Sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja? Sholat sunnah duha dan sholat sunnah tahajud. Baik. Ada yang masih ingat kira-kira apa yang dinamakan sholat sunnah duha? Sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat pada waktu duha. Kalau sholat sunnah tahajud? Sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan setelah sholat isya sesudah tidur. Baik. Untuk mengawali pertemuan kali ini Pak Guru akan memperlihatkan kepada kalian yaitu satu video tentang pembelajaran terkait dengan sholat idain. Perhatikan anak-anak ya. Perhatikan. Perhatikan anak-anak ya. Dari tayangan barusan yang ditayangkan oleh Pak Guru, itu kira-kira tontonan tentang apa anak-anak? Takbir keliling. Takbir keliling itu biasanya dilaksanakan dengan identik dengan apa anak-anak biasanya? Hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kira-kira Pak Guru tanya, adakah dari kalian yang pernah mengikuti takbir keliling? Ada? Ya. Gimana rasanya? Seru ya, seru, enak dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kali ini Pak Guru mau menjelaskan terkait dengan sholat idain. Ya, sholat idain. Ada kira-kira anak-anak yang bisa apa yang dinamakan sholat idain? Sholat idain adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada 2 hari raya. Hari raya apa saja? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri Idul Adha. Sholat hari raya Idul Fitri itu dikerjakan setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 1 Syawal. Artinya kapan anak-anak? Dari terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya pada siang hari. Adapun hukum daripada sholat hari raya Idul Fitri apa hukumnya?
Sunnah muakkad itu maksudnya apa? Sangat yang sangat dianjurkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hal-hal sebelum kalian melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, itu ada hal-hal yang disunahkan. Apa itu sunnah? Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Hal-hal yang disunahkan dilakukan sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri adalah pertama, mandi. Kalian mandi dulu. Mandi dulu. Kalian mandi dulu. Biar tidak apa? Biar tidak bau. Habis tidur, mandi, diniatkan mau melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, berpakaian baik dan bersih. Biasanya anak-anak ini beli baju itu setiap 1 tahun sekali pas hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Jadi momen-momen itulah dipakai baju-baju yang baru itu. Tidak perlu mahal. Yang penting kalian memakai baju itu pakaian yang bersih dan rapi. Kemudian berhias kocoan. Berhias dulu mau berangkat ke melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian memakai wangi-wangian, wangi-wangian, parfum dan lain sebagainya. Kemudian makan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Makan dulu. Habis tidur, bangun, makan itu sunnah. Makan itu mendapat pahala, tidak makan tidak apa sunnah. Sebelum berangkat atau melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian hal-hal yang sunnah selanjutnya adalah melalui jalan yang berlainan. Ketika pulang, ketika pergi dan pulangnya. Misalnya kalian pergi ke masjid melalui jalan mawar misalnya. Nanti pulangnya untuk mengambil kesunahan itu bisa kalian lewat dari jalan yang lain, misalnya jalan Melati misalnya. Itu adalah hal yang sunnah. Kemudian selanjutnya memperbanyak membaca takbir, tahmid dan tahlil seperti yang barusan Pak Guru tayangkan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu adalah bacaan takbir, bacaan tahlil dan bacaan tahlil. Kemudian yang kedua anak-anak, yang kedua pembagian sholat Idul. Yang kedua apa? Ayo. Sholat hari raya Idul Adha. Sholat hari raya Idul Adha itu apa? Sholat yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah atau yang dikenal dengan tanggal apa itu? Bulan apa itu? Bulan haji atau kurban. Waktunya kapan? Waktunya mulai dari terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya di siang hari. Jadi sama pelaksanaannya dengan sholat hari raya Idul Fitri. Sholat hari raya Idul Adha itu hukumnya apa? Sunnah muakkad maksudnya apa? Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW atau sholat yang sangat dipentingkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hal-hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Adha sama dengan hal-hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Yang beda, yang pertama mandi, kemudian berpakaian baik dan bersih, kemudian berhias, memakai wangi-wangian, kemudian tidak makan sebelum sholat hari raya Idul Adha. Kalau tadi sholat hari raya Idul Fitri makan dulu sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Kalau sholat hari raya Idul Adha jangan makan dulu. Itu kebalikannya ya. Kebalikannya. Hal-hal yang disunahkan salah satunya untuk hari raya Idul Adha adalah tidak makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Itu hal yang sunnah. Kemudian melalui jalan yang berlainan ketika pergi dan pulangnya sama dengan sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian memperbanyak membaca takbir, membaca tahlil dan membaca tahmid dan lain sebagainya. Gimana anak? Bisa dimengerti? Bisa. Baik.
sekarang Pak Guru mau ngasih tugas kepada kalian kalau kalian sudah mengerti, sudah paham. Sekarang Pak Guru mau membuat kelompok kalian untuk mendiskusikan materi yang diberikan oleh Pak Guru. Sekarang Pak Guru mau membagi kelompok dulu. Nah, ini kelompok A mulai dari ini kelompok B mulai dari sini. Nah, sekarang kumpul. Nah, kumpul untuk mendiskusikan materi yang diberikan oleh Pak Guru. Nah, tulis. Salah satu yang menulis materinya adalah bagaimana menurut anak-anak jika pergi dan pulang melaksanakan sholat Idain melalui jalan yang sama dengan alasan pulangnya terlalu jauh. Bisa nggak? Saya ulang. Bagaimana menurut anak-anak jika pergi dan pulangnya melaksanakan sholat hari raya Idain melalui jalan yang sama karena pulangnya terlalu jauh. Dah, mulai sekarang didiskusikan sama teman-temannya, teman kelompok. Dan nanti setelah hasil diskusi kalian bacakan satu perwakilan masing-masing kelompok. Satu kelompok ada perwakilan untuk membacakan atau untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang waktunya mulai sekarang. Silakan kerjakan. Masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Dari kelompok A dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Dari kelompok A. Yang lain mendengarkan. Pada dasarnya pergi dan yang keras. Pada dasarnya pergi dan pulang dari sholat Idain melalui jalan yang berbeda itu adalah sunnah. Jadi kalau melalui jalan yang sama karena kejauhan, maka tidak apa-apa, hanya saja tidak mendapatkan kesunahannya. Baik, gimana anak-anak? Benar ya? Ya, sekarang duduk. Untuk kelompok B, silakan. Siapa perwakilannya? Tidak apa-apa, karena melalui jalan yang berbeda pergi dan pulangnya sholat Idain adalah sunnah. Hanya saja tidak mendapatkan pahala. Ya. Bagaimana anak-anak? Masing-masing jawaban sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Jadi jawabannya adalah semua benar. Semua benar. Kenapa? Karena melalui jalan yang berbeda itu adalah hal yang sunnah saja. Jadi tidak apa. Kesimpulannya jadi tidak apa-apa. Anak-anak, untuk bahan evaluasi nanti Pak Guru akan mengirimkan tugas kepada kalian melalui Google Form ya. Nanti Pak Guru kirim linknya lewat grup kelas ya. Nanti dikerjakan ya, dikerjakan. Baik anak-anak, kita cukupkan sekian saja untuk materi yang akan datang minggu depan, yaitu Pak Guru mau menjelaskan tentang tata cara sholat Idain. Sama, nanti Pak Guru mau bikin kelompok, kemudian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan atau untuk mendiskusikan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat hari raya Idain, baik sholat hari raya Idul Fitri maupun sholat hari raya Idul Adha. Baik anak-anak, kita cukupkan sekian dulu. Pak Guru berharap mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran kali ini, Pak Guru berharap kalian bisa mengamalkan
dan mempraktekkan apa yang kalian pelajari terkait dengan sholat idain. Tetap semangat belajar, jangan malas. Mudah-mudahan kelak kalian menjadi anak-anak yang soleh solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk penutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Hari Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.